Bagaimana Mas kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Dari mana Mas? Dari rumah. Kesini sama siapa? Kalau kesini saya tadi sendiri. Baik. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Kamu duduk dengan santai saja, tidak perlu tegang. Ruangan ini memang disiapkan supaya kamu bisa ngobrol dengan yang tenang dan nyaman. Waalaikumsalam Pak. Iya Pak, jujur dari tadi saya agak deg-degan, tapi sekarang sudah mulai agak tenang setelah saya duduk di sini. Kalau kamu masih merasa tegang, itu wajar banget. Banyak siswa juga merasakan hal yang sama di awal konseling. Kita pelan-pelan saja, tidak perlu terburu-buru. Iya Pak, soalnya ini pertama kalinya saya konseling soal masa depan, jadi rasanya campur aduk antara bingung, takut, tapi juga pengen dapat kejelasan. Sebelum kita masuk ke cerita kamu, Bapak mau jelasin dulu sedikit supaya kamu punya gambaran. Konseling itu adalah proses bantuan melalui percakapan antara konselor dan konseling. Dan tujuan membantu konseling memahami dirinya sendiri. Mengenai masalah yang sedang dihadapi dan menemukan arah atau solusi yang paling sesuai dengan kondisi dan kemampuan dirinya. Jadi di sini saya nggak cuma disuruh jawab pertanyaan ya Pak, tapi juga dibantu buat ngerti diri saya sendiri. Betul. Bapak tidak akan memutuskan masa depan kamu, tidak memaksa kamu memilih jurusan atau pekerjaan tertentu. Bapak hanya membantu kamu melihat pilihan-pilihan yang ada supaya keputusan akhirnya benar-benar datang dari kamu sendiri. Kalau begitu saya jaga Pak, soalnya saya sempat mikir nanti bakal langsung disuruh pilih atau dibanding-bandingkan. Oke. Hal pertama yang penting, semua yang kamu ceritakan di sini bersifat rahasia. Bapak tidak akan menceritakan ke orang lain tanpa izin kamu. Kalau begitu saya jadi lebih berani buat cerita jujur Pak, soalnya ada beberapa hal yang memang belum pernah saya ceritakan ke siapapun. Konseling ini juga berdasarkan kesukaraan. Kamu bebas mencerita sejauh apa, dan kalau ada pertanyaan yang bikin kamu belum jawab, kamu boleh bilang. Iya Pak, saya senang dengarnya, soalnya kadang ada hal yang butuh waktu buat diceritain. Meski begitu, semakin terbuka kamu menyampaikan pikiran dan perasaan kamu, semakin besar kemungkinan konseling ini bisa membantu kamu. Ya Pak, saya bakal berusaha terbuka Bapak, walaupun mungkin ceritanya agak berantakan, tapi saya pengen benar-benar jujur. Bapak juga ingin kamu tahu, di sini tidak ada penilaian benar atau salah. Bapak tidak akan menghakimi pilihan atau pikiran perasaan kamu. Itu yang paling saya takutkan sebenarnya Pak. Tapi aku dibilang kurang usaha atau gak realistis, tapi kalau gak kayak gini saya jadi lebih nyaman. Untuk sesi hari ini, dalam kasus ini kamu adalah peran utama. Bapak hanya mendamping tujuan akhirnya supaya kamu bisa mengambil keputusan karir dan lebih mandiri. Iya Pak, saya ingin bisa yakin sama keputusan saya sendiri, bukan cuma ikut-ikutan orang lain. Untuk sesi hari ini kita punya waktu sekitar 25 sampai 30 menit. Kita mulai dengan kamu bercerita, lalu Bapak bantu kamu dan memahami masalahnya, dan akhir kita bahas langkah awal ke depan. Baik Pak, saya siap mengikuti alurnya. Apakah kamu sudah paham tentang asas-asas yang saya jelaskan tadi? Belum Pak, kalau dijelaskan ulang. Baik. Tadi kan saya menjelaskan. Saya lupa menjelaskan tadi ya. Itu yang pertama itu asas kerahasiaan. Itu hal yang
saya akan menjelaskan ulang ya. Untuk sesi konseling ini itu ada asas-asas yang kamu pahami ya. Yang pertama itu asas kerahasiaan, yaitu apa yang kamu ceritakan di sini itu bersifat rahasia dan tidak akan diceritakan ke orang lain tanpa kamu. Yang kedua adalah asas kesukaraan. Asas kesukaraan adalah kamu bebas mau bercerita sejauh apa, dan kalau ada pertanyaan yang bikin kamu belum siap, kamu boleh bilang. Yang ketiga ada asas keterbukaan. Semakin terbuka kamu menyampaikan pikiran dan perasaan kamu, semakin besar kemungkinan konseling ini bisa membantu kamu. Dan selanjutnya ada asas tidak menghakimi. Di sini tidak ada penilaian benar atau salah. Bapak tidak akan menghakimi pilihan, pikiran atau perasaan kamu. Dan terakhir ada asas keaktifan dan kemandirian. Dalam konseling ini kamu adalah perantara. Bapak hanya pendamping, tujuan akhirnya supaya kamu bisa mengambil keputusan karir dengan lebih mandiri. Gimana sudah Pak? Sudah Pak, sudah paham saya. Baik, yang untuk selanjutnya ada penjelasan waktu dan alurnya ya. Untuk sesi hari ini kita punya waktu sekitar 25 sampai 30 menit. Kita mulai dengan kamu bercerita, lalu Bapak bantu merangkum dan memahami masalahnya, dan di akhir kita bahas apa-apa ke depan. Baik Pak, saya siap untuk mengikuti alurnya Pak. Sekarang coba ceritakan hal apa yang paling sering kamu pikirkan akhir-akhir ini. Bapak ingin kamu coba ingat-ingat dengan jujur. Sejak kapan kebingungan soal masa depan ini mulai kamu rasakan? Apakah baru-baru ini atau sebenarnya sudah lama tapi baru terasa berat sekarang? Kalau dipikir-pikir Pak, sebenarnya sudah cukup lama, tapi dulu masih saya anggap santai. Baru belakang ini terasa berat banget, apalagi karena kelulusan makin dekat dan banyak orang mulai nanya rencana saya ke depannya itu untuk apa, mau gimana gitu. Jadi kebingungan itu sebenarnya sudah ada, tapi sekarang tantangannya makin besar gitu ya, karena waktu terasa makin sempit dan pertanyaan dari sekitar makin sering. Iya Pak, rasanya kayak dikejar-kejar setiap ada yang nanya mau kemana setelah lulus. Saya langsung kepikiran dan jadi cemas sendiri gitu nih rasanya Pak. Waktu kecemasan itu muncul, pikiran apa yang paling sering kamu pikirkan tentang diri kamu? Misalnya saya mikir, kenapa saya belum tahu mau jadi apa, kenapa saya nggak kayak teman-teman yang kelihatan yakin. Dari situ saya jadi ngerasa saya kurang dibanding yang lain. Dari yang kamu ceritakan, Bapak menangkap bukan hanya bingung memilih, tapi juga ada perasaan meragukan diri sendiri. Seolah-olah kamu itu menilai kebingungan ini sebagai tanda bahwa kamu kurang mampu. Iya Pak, saya sering nyalahin diri sendiri. Kadang mikir mungkin saya emang nggak cukup pintar atau nggak punya kelebihan yang jelas. Perasaan seperti itu sangat manusiawi, tapi penting juga kita bedakan antara belum menemukan dengan tidak punya. Dua hal itu sering kelihatan sama, padahal sangat berbeda ya. Baik, sekarang Bapak ingin lebih fokus ke peran keluarga. Menurut kamu seberapa besar pengaruh orang tua dalam kebingungan yang kamu rasakan sekarang? Kalau untuk peran orang tua itu besar banget Pak. Soalnya saya anak pertama, jadi orang tua saya punya harapan besar. Mereka ingin saya sukses dan punya masa depan yang aman Pak. Sebagai anak pertama, kamu merasa punya tanggung jawab lebih ya? Bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat keluarga.
Iya Pak, kadang saya merasa kalau saya salah pilih, dampaknya itu bukan cuma ke saya, tapi ke orang tua juga. Itu yang bikin saya menjadi semakin takut Pak. Baik. Selama ini apakah kamu pernah benar-benar ngobrol terbuka dengan orang tua kamu tentang apa yang kamu rasakan, bukan soal pilihan jurusan, tapi juga soal kebingungan dan ketakutan kamu? Belum pernah sepenuhnya Pak. Saya takut bikin mereka khawatir. Jadi biasanya saya cuma iya aja atau menghindar. Berarti kamu sering memendam perasaan sendiri ya, sendiri ya. Di luar kelihatan lembut dan tenang, tapi di dalam kamu memiliki beban yang lebih berat. Iya Pak, kadang capek sendiri, tapi nggak tahu saya itu harus cerita ke siapa. Bapak melihat niat orang tua kamu sebenarnya baik. Mereka ingin kamu aman, tapi cara penyampaiannya tanpa sadar bisa membuat kamu merasa tertekan. Ini bukan salah kamu atau orang tua, tapi soal komunikasi yang belum ketemu titik tengahnya saja. Sekarang kita bahas pengaruh teman. Ketika kamu melihat teman-teman sudah menentukan pilihan, apa yang paling mengganggu perasaan kamu? Sekarang sekarang kita bahas pengaruh teman. Ketika kamu melihat teman-teman sudah menentukan pilihan, apa yang paling mengganggu perasaan kamu? Saya merasa tertinggal Pak, kayak semua orang udah jalan sementara saya masih diem di depan. Ada perasaan aku enggak takut ketinggalan dan takut dianggap enggak berkembang. Iya Pak, apalagi kalau mereka cerita dengan yakin tentang rencana mereka, saya jadi makin minder dan malah cerita soal diri saya sendiri. Bapak ingin kamu sadari satu hal. Apa yang kamu lihat dari teman-teman itu biasanya adalah versi yang sudah disiapkan untuk dilihat orang lain. Kita jangan tahu keraguan yang mereka simpan. Iya sih Pak, tapi tetap aja rasanya beda kalau lihat langsung. Perbandingan itu wajar, tapi kalau terlalu sering justru bisa bikin kamu kehilangan fokus pada perjalanan kamu sendiri. Padahal setiap orang itu punya garis start dan kecepatan yang berbeda-beda. Bapak ingin merangkum secara utuh. Kebingungan karir yang kamu alami bukan muncul begitu saja. Ada beberapa lapisan yang sering berkaitan. Yang pertama, kamu belum sepenuhnya mengenal minat dan kemampuan diri kamu. Yang kedua, ada tekanan tanggung jawab sebagai anak dan harapan orang tua. Yang ketiga, ada kebiasaan membandingkan diri dengan teman-teman. Jadi itu kebiasaan buruk. Yang keempat, ada rasa takut gagal dan takut mengecewakan orang-orang yang kamu sayangi. Semua ini menumpuk membuat kamu ragu, cemas dan kehilangan kepercayaan diri. Iya Pak, kalau Pak jelasin satu-satu, saya rasa semuanya kena. Saya jadi paham kenapa selama ini kepala saya rasanya penuh terus. Dari sudut pandang konseling karir, Bapak melihat masalah utama kamu bukan pada kurangnya kemampuan, tapi pada kurangnya eksplorasi diri yang sistematis dan rendahnya kepercayaan diri dalam mengambil keputusan karir. Kamu bukan tidak punya potensi, tapi kamu punya peta yang jelas tentang diri kamu sendiri. Tanpa peta itu, wajar kalau kamu takut melangkah.
Iya Pak, saya baru sadar kalau selama ini saya lebih sibuk takut salah daripada benar-benar mengenal diri saya sendiri. Sekarang kita masuk ke tahap treatment ya, atau pengantar. Tahap ini berisi langkah-langkah konkret supaya kamu pelan-pelan keluar dari kebingungan. Kita tidak langsung menentukan satu pilihan, tapi membangun dasarnya dulu. Langkah pertama adalah mengenal diri kamu sendiri. Mulai dari hal-hal sederhana. Kegiatan apa yang bikin kamu betah, pelajaran apa yang kamu nikmati, dan aktivitas apa yang bikin kamu merasa punya arti. Kalau dipikir-pikir ada beberapa hal yang sebenarnya saya suka Pak, tapi sering saya anggap gak penting karena takut gak ada masa depannya. Justru dari situ kita bisa mulai. Langkah kedua adalah tes minat bakat ya. Kita juga pakai tes minat dan bakat. Tes ini bukan berarti melabeli, tapi buat membantu kamu melihat kecenderungan diri secara objektif. Kalau ada tes saya jadi lebih yakin Pak, soalnya selama ini saya sering ragu sama penilaian diri sendiri. Untuk yang langkah ketiga, jurusan dan pekerjaan. Kita akan cari beberapa alternatif jurusan atau pekerjaan, bukan satu saja. Dengan begitu kamu nggak merasa terjebak. Saya baru sadar kalau ternyata gak harus menemui satu pilihan yang benar. Untuk yang langkah keempat, menimbang kondisi keluarga. Kita juga realistis soal kondisi keluarga dan ekonomi. Kita bisa pertimbangkan beasiswa, jalur pendidikan yang terjangkau, atau kerja sambil kuliah. Iya Pak, selama ini saya mikirnya hitam putih, ternyata masih ada jalan tengah ya Pak. Ya, untuk yang langkah kelima, melatih pengambilan keputusan. Kita latih kamu mengambil keputusan kecil dulu. Dari situ kepercayaan kamu akan tumbuh. Saya baru sadar kalau selama ini saya nunggu yakin dulu, padahal mungkin yakin itu muncul setelah berani melangkah. Treatment ini kita akan jalani bertahap. Tujuannya supaya kamu merasa lebih siap, bukan tertekan. Kalau dijelaskan kayak gini, saya ngerasa progresnya jelas dan gak seserem yang saya bayangin. Bapak melihat kamu sebagai pribadi yang bertanggung jawab dan reflektif. Kamu hanya perlu waktu dan arahan saja. Makasih Pak, saya jarang melihat diri saya dari sisi itu. Baik, untuk sebelum kita benar-benar mengakhiri sesi hari ini, Bapak ingin mengajak kamu berhenti sejenak dan melihat kembali proses yang sudah kita lalui. Ya tadi, kamu datang dengan pikiran yang penuh perasaan bingung dan ketakutan akan masa depan. Sekarang, setelah kita ngobrol cukup panjang, Bapak ingin tahu apa hal penting yang kamu sadari tentang diri kamu ini. Gak perlu jawaban yang sempurna. Yang penting kamu jujur sesuai perasaan kamu sekarang. Kadang satu kesadaran kecil sudah cukup untuk menjadi langkah awal perubahan. Kesadaran bahwa kamu bingung bukan karena kamu lelah, tapi karena kamu sedang berada di fase pencarian. Itu adalah hal yang penting. Banyak orang melewati fase ini, tapi tidak semua orang mau berhenti dan benar-benar memahami seperti yang kamu lakukan. Baik. Untuk kesadaran bahwa kamu ini bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sedang berada di fase pencarian. Itu adalah hal yang penting. Banyak orang-orang melewati fase ini, tapi tidak semua orang mau berhenti dan benar-benar memahaminya seperti yang kamu lakukan hari ini. Bapak ingin kami ingat satu hal penting. Kamu tidak dituntut untuk punya semua jawaban sekarang. Hidup bukan ujian pilihan ganda yang harus langsung benar.
Karir itu proses panjang, penuh penyesuaian dan sangat wajar kalau di dalamnya ada ragu dan salah langkah. Kamu punya hak untuk mengenal diri kamu sendiri, mencoba belajar dan berkembang, dan kamu juga punya hak untuk berdiskusi dengan orang tua secara perlahan, bukan dengan rasa takut, tapi dengan pemahaman. Untuk pertemuan selanjutnya, Bapak ingin kita fokus ke langkah yang lebih konkret. Kita akan mulai dengan hasil eksplorasi dari diri kamu, baik dari catatan pribadi maupun dari tes minat dan bakat. Dari situ kita akan menyusun beberapa alternatif pilihan karir, bukan satu pilihan saja. Alternatif itu penting supaya kamu tidak merasa terjebak pada satu jalan. Dengan beberapa pilihan, kamu bisa menimbang dengan lebih tenang dan rasional. Sebelum sesi ini benar-benar kita akhiri, Bapak ingin memastikan kondisi kamu sekarang dibandingkan yang pertama tadi. Bagaimana perasaan kamu di akhir sesi ini? Apapun jawaban kamu itu valid. Konseling bukan soal langsung merasa bahagia, tapi soal merasa lebih paham dan lebih tenang. Bapak mengapresiasi kamu karena sudah berani terbuka dan jujur selama sesi ini. Tidak semua orang bisa menceritakan kebingungannya dengan jujur, dan itu menunjukkan kedewasaan kamu menghadapi masa depan. Ingat, kamu tidak sendirian selama proses ini. Bapak ada untuk mendampingi kamu. Kita akan berjalan pelan-pelan sesuai ritme kamu, bukan paksaan siapapun. Konseling ini kita akhiri sampai di sini saja ya. Jaga diri kamu baik-baik, tetap percaya bahwa setiap orang punya waktu masing-masing. Kita akan lanjutkan proses ini di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah datang dan mempercayakan cerita kamu dari ini kepada saya. Sama-sama Pak, saya di sini berterima kasih kepada Bapak karena sudah meluangkan waktu Bapak untuk melakukan diskusi bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.